Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Sri Rahayu Wahyuningsih, SPD MMI, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Hasan, mahasiswa Prodi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah presentasi yang berjudul Fenomena Penggunaan Bahasa Pergaulan di Indonesia. Latar belakang. Bahasa adalah bagian dari kebudayaan dan bahasalah yang memungkinkan pengembangan kebudayaan sebagaimana kita kenal sekarang. Bahasa dapat pula berperan sebagai alat integrasi sosial, sekaligus alat adaptasi sosial. Hal ini mengingat bahwa bangsa Indonesia memiliki bahasa yang majemuk. Bahasa gaul adalah bahasa khas remaja. Kata-katanya diubah sedemikian rupa sehingga hanya bisa dimengerti di antara mereka, bisa dipahami oleh hampir seluruh remaja di tanah air yang terjangkau oleh media massa. Padahal istilah-istilah itu berkembang, berubah dan bertambah hampir setiap hari. Bahasa gaul adalah bahasa yang mempunyai istilah yang unik. Sedangkan definisi yang kedua diperjelas lagi bahwa menggunakan bahasa tersebut adalah para remaja, dan bahasa tersebut akan terus berkembang. Adapun ciri-ciri bahasa gaul, faktor-faktor pendukung maraknya bahasa gaul di kalangan remaja, pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia, dan dampak dari penggunaan bahasa gaul. Pembahasan, pengertian bahasa gaul, ciri-ciri bahasa gaul, faktor-faktor pendukung maraknya bahasa gaul di kalangan remaja, pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia, dampak-dampak dari penggunaan bahasa gaul. Pengertian bahasa gaul. Bahasa gaul merupakan salah satu cabang dari bahasa Indonesia yang bahasa untuk pergaulan. Istilah ini mulai muncul pada akhir tahun 1980-an. Bahasa gaul pada umumnya digunakan sebagai sarana komunikasi di antara remaja sekelompoknya selama kurun tertentu. Hal ini dikarenakan remaja memiliki bahasa tersendiri dalam mengungkapkan ekspresi diri. Sarana komunikasi diperlukan oleh kalangan remaja untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap tertutup bagi kelompok usia lain, atau agar pihak lain tidak dapat mengetahui apa yang sedang dibicarakannya. Menurut Mulyana, bahasa gaul adalah sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti yang khusus, unik, menyimpang atau bahkan bertentangan dengan arti yang lazim ketika digunakan oleh orang-orang di subkultur tertentu. Ciri-ciri bahasa gaul. Ragam bahasa gaul remaja memiliki ciri khusus, yaitu singkat, lincah, dan kreatif. Kata-kata yang digunakan cenderung pendek, sementara kata yang agak panjang akan diperpendek melalui proses morfologi atau menggantinya dengan kata yang lebih pendek. Contoh kosakata khas bahasa Indonesia: aku, bahasa gaul gue, bahasa Indonesia ayah, bahasa gaul bokap, bahasa Indonesia cantik, bahasa gaul kece, bahasa Indonesia ibu, bahasa gaul nyokap. Faktor-faktor pendukung maraknya bahasa gaul di kalangan remaja. Pengembangan bahasa gaul di kalangan remaja sangatlah cepat. Mengapa? Karena didukung oleh beberapa faktor yang cukup berpengaruh terhadap kondisi lingkungan remaja. Antara lain, adanya bahasa gaul ditandai dengan menjamurnya internet dan situs-situs jejaring sosial yang berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa gaul. Karena pengaruh lingkungan, umumnya para remaja menyerap dari percakapan orang-orang dewasa sekitarnya, baik teman, sebaya, atau keluarga. Peran media, baik media elektronik atau media cetak. Pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Ekstensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul. Menurunnya derajat bahasa Indonesia menyebabkan punahnya bahasa Indonesia. Dampak dari penggunaan bahasa gaul. Dampak positif dengan digunakannya bahasa gaul adalah remaja menjadi lebih kreatif. Terlepas dari mengganggu atau tidaknya bahasa gaul ini, tidak ada salahnya kita menikmati setiap perubahan atau inovasi bahasa yang muncul, asalkan dipakai pada situasi yang tepat, media yang tepat, dan komunikan yang tepat juga.
Dampak negatif penggunaan bahasa gaul adalah dapat mempersulit penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Padahal di sekolah atau di tempat kerja kita diharuskan untuk selalu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kesimpulan, dapat diambil kesimpulan bahwa banyaknya masyarakat Indonesia yang menggunakan bahasa gaul, singkatan-singkatan dalam komunikasinya sehari-hari adalah penyimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Kurangnya kesadaran untuk mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia di negeri sendiri akan berdampak lunturnya atau hilangnya bahasa Indonesia dalam pemakaiannya dalam masyarakat, terutama di kalangan remaja. Apabila dengan maraknya dunia kalangan artis menggunakan bahasa gaul di media massa dan elektronik, membuat remaja semakin sering menirukannya di kehidupan sehari-hari. Hal ini sudah wajar karena remaja suka meniru hal-hal yang baru. Adapun saran yang harus kita lakukan, sebaiknya remaja jangan berlebihan dalam menggunakan bahasa gaul, karena dapat mengganggu perkembangan bahasa Indonesia di kalangan remaja, dan hendaknya melakukan pemahaman yang mendalam terhadap pengaruh bahasa gaul, serta mulailah dari diri kita sendiri untuk membudidayakan bahasa Indonesia dan meningkatkan kembali eksistensinya di kalangan remaja. Kita boleh menggunakan bahasa gaul, akan tetapi jangan sampai menghilangkan budaya berbahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi, kenegaraan, dan lambang dari identitas nasional, yang kedudukannya tercantum dalam Sumpah Pemuda dan Undang-Undang 1945 Pasal 36. Demikian presentasi yang bisa saya bawakan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.